Langit di atas kampung Darah tampak kelabu, tertutup awan tebal yang bergulung-gulung. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah yang sudah lama haus akan air. Di ujung kampung, sebuah bus tua berhenti dengan suara rem yang berdecit tajam. Dari dalamnya, seorang pemuda turun, membawa ransel lusuh di pundaknya. Ia adalah Ardi, yang kembali ke kampung setelah hampir 10 tahun merantau ke kota. Ardi berdiri sejenak di tepi jalan, memandangi kampung yang dulu begitu akrab baginya. Hawa dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau lembab khas kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat. Suara gemericik air terdengar samar dari kejauhan, berasal dari sungai kecil yang membelah kampung, sungai yang kini dijuluki Kali Darah. Masih seperti dulu, gumam Ardi pelan, mengenang masa kecilnya di kampung ini. Namun, kampung itu kini terasa berbeda. Lebih sepi, lebih suram. Jalanan yang dulu dipenuhi suara tawa anak-anak kini lengang, hanya diterangi lampu-lampu redup yang menggantung di depan rumah-rumah penduduk. Beberapa jendela tampak tertutup rapat, seolah para penghuninya enggan menyaksikan malam yang mulai merayap. Langkah Ardi terhenti di tepi jembatan kecil yang melintasi Kali Darah. Ia menunduk, menatap air yang mengalir di bawahnya. Meski hujan belum deras, air sungai itu sudah berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah segar yang baru saja tertumpah. Ini bukan kebetulan, pikir Ardi. Bulu kuduknya berdiri. Bayangan masa kecilnya kembali menyeruak. Dulu, ia dan teman-temannya sering bermain di dekat kali itu, meski selalu diiringi larangan dari orang tua. Mereka percaya sungai itu terkutuk. Ada cerita yang beredar bahwa siapapun yang terlalu sering bermain di dekat Kali Darah akan mengalami nasib buruk, hilang tanpa jejak, atau ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. "Kau sudah pulang?" Suara berat memecah keheningan, membuat Ardi tersentak. Ia menoleh dan melihat sosok tua berdiri di ujung jembatan. Itu adalah Pak Samin, tetua kampung yang terkenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah kampung itu. "Saya baru tiba," jawab Ardi, mencoba tersenyum meski hatinya diliputi rasa tidak nyaman. Pak Samin menatapnya lekat-lekat, lalu mendekat dengan langkah tertatih. "Kali ini, kau harus hati-hati, Nak. Ada banyak hal yang sebaiknya tidak kau usik di sini." Ardi mengernyit. "Maksudnya apa, Pak?" Pak Samin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Kali Darah dengan pandangan kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. "Jangan bermain-main dengan masa lalu, Ardi," katanya akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Karena masa lalu di tempat ini tidak pernah benar-benar tidur." Ardi merasakan hawa dingin yang lebih menusuk, dan tanpa sadar, tangannya mengepal erat. Kali Darah di bawah jembatan terus mengalir, membawa serta rahasia yang sudah lama terkubur. Tapi Ardi tahu, rahasia itu tidak akan terus tersembunyi. Cepat atau lambat, ia harus mencari tahu. Dan malam itu, firasat buruk mulai menancap kuat di hatinya. Malam semakin larut. Di dalam rumah tua peninggalan orang tuanya, Ardi duduk di ruang tamu yang remang-remang. Lampu minyak tua di sudut ruangan berpendar redup, menambah suasana mencekam. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Di luar, hujan turun semakin deras. Ardi berdiri di dekat jendela, menatap ke arah Kali Darah yang terlihat samar dalam kegelapan. Airnya masih merah, seperti sungai itu memuntahkan sesuatu dari masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Suara gemericik air bercampur dengan gemuruh hujan menciptakan irama yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik dari kejauhan. Tiba-tiba, di tengah suara hujan, Ardi mendengar sesuatu yang lain, suara langkah kaki di halaman belakang rumahnya. Ardi menegang. Siapa yang berkeliaran di luar pada jam seperti ini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu belakang, membiarkan dinginnya angin malam menyambutnya. Lampu minyak di tangannya bergetar, cahayanya bergoyang mengikuti gerak langkahnya. "Siapa di sana?" seru Ardi, mencoba terdengar tegas meski suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang terus menderas.
Namun, di tanah yang basah oleh hujan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Jejak kaki. Bukan jejak kaki biasa. Jejak itu berwarna merah, seperti dicelupkan dalam darah sebelum menjejak di tanah. Jejak tersebut mengarah ke tepi sungai, lalu menghilang di antara pepohonan. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia menunduk, meraba jejak itu dengan ujung jarinya. Cairan merah itu lengket dan berbau anyir. Di kejauhan, suara samar terdengar dari arah sungai. Suara seperti tangisan seorang wanita, pelan, memilukan, dan menggema di antara pepohonan. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin kembali ke dalam rumah, tetapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Ardi, suara itu berbisik, lembut namun jelas. Suara seorang wanita, memanggil namanya dari arah kali darah. Ardi menoleh cepat, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Ardi menelan ludah. Matanya menatap tajam ke kegelapan di sekitar sungai. Samar-samar, ia melihat sesosok bayangan berdiri di tepi kali darah. Sosok itu tampak membelakanginya, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Gaun putih yang dikenakan sosok itu basah kuyup, menempel pada tubuhnya. "Siapa kau?" tanya Ardi. Suaranya hampir tak terdengar di antara deru hujan. Sosok itu tidak bergerak, tetap berdiri mematung di tepi sungai. Ardi merasa tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa langkahnya mendekat. Saat ia tinggal beberapa meter dari sosok itu, wanita tersebut perlahan menoleh. Matanya kosong, kulit wajahnya pucat seperti mayat, dan dari mulutnya menetes cairan merah yang pekat. "Kembalikan hak kami." Suara itu terdengar parau dan terputus-putus, seperti suara dari dunia lain. Ardi terhuyung mundur. Sosok itu melangkah mendekat. Jejak kakinya meninggalkan noda merah di tanah basah. Ketakutan melumpuhkan tubuh Ardi. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu semakin dekat, dan tepat ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan jeritan panjang yang memekakkan telinga. Ardi tersentak jatuh ke tanah. Pandangannya berputar, dunia di sekelilingnya mengabur, dan perlahan-lahan semuanya menjadi gelap. Ardi terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya masih kabur, tetapi suara hujan yang mulai reda menyadarkannya bahwa ia masih tergeletak di halaman belakang rumah. Napasnya memburu, dan tubuhnya terasa dingin menggigil. Ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Sosok wanita di tepi kali darah, wajah pucatnya, dan suara parau yang memintanya mengembalikan sesuatu. Ardi menoleh ke arah sungai. Kali darah kini tampak tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Jejak kaki berwarna merah yang tadi ia lihat juga telah hilang, seolah hujan telah mencuci bersih semua jejak kejadian itu. Tapi rasa takut masih menggenggam hatinya erat. Ia tahu betul apa yang dilihatnya bukanlah hayalan. "Ini bukan mimpi," bisik Ardi pelan, mencoba menenangkan dirinya. Dengan langkah gontai, ia kembali masuk rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan langsung duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia menyalakan kembali lampu minyak. Ia menatap bayangannya sendiri di jendela kaca, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja ia alami. Pikirannya melayang pada cerita lama yang sering diceritakan oleh neneknya ketika ia masih kecil. Cerita tentang para arwah penasaran yang menghuni kali darah. Arwah-arwah itu, katanya, adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang karena mati dengan cara yang tragis. Setiap kali hujan turun, mereka akan muncul untuk mencari sesuatu yang telah direnggut dari mereka. Arwah itu, mereka benar-benar ada, gumam Ardi, tubuhnya kembali merinding. Belum sempat Ardi mencerna semuanya, suara ketukan pelan terdengar lagi dari pintu depan. Ardi berdiri dengan hati-hati. Napasnya tertahan. Matanya menatap pintu dengan waspada. Perlahan, ia mendekati pintu. Tangannya meraih gagang pintu. Namun sebelum ia membukanya, suara dari luar membuatnya membeku. "Ardi, buka pintunya. Aku butuh bantuanmu." Suara itu suara yang ia dengar di tepi kali darah tadi. Suara wanita yang sama.
"Siapa kau sebenarnya?" teriaknya, mencoba terdengar lebih berani dari yang ia rasakan. Namun tiba-tiba, suara di balik pintu berubah menjadi tangisan pelan, melengking seperti seseorang yang tengah meratap dalam kesedihan mendalam. Tangisan itu semakin lama semakin keras, menggema di seluruh rumah, membuat darah Ardi berdesir. Dengan napas terengah-engah, Ardi mundur menjauh dari pintu, kakinya hampir tersandung kursi. Tangisan itu berubah menjadi suara tawa singkat yang terdengar, seperti tawa yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Dan kemudian, semua kembali sunyi. Ardi berdiri terpaku di tengah ruangan. Telinganya berusaha menangkap suara apapun. Tapi yang tersisa hanyalah suara detak jam tua di dinding yang terdengar seperti bom waktu yang menunggu saatnya meledak. Saat ia berpikir semuanya telah berakhir, sesuatu di dalam dirinya berkata, "Ini baru permulaan." Di luar, kali darah kembali mengalir tenang. Tetapi Ardi tahu rahasianya belum benar-benar terungkap. Dan sosok di balik pintu itu mungkin akan kembali, menuntut haknya. Pagi datang dengan sinar matahari yang lemah, menerobos awan-awan kelabu yang masih menggantung di langit kampung darah. Ardi duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang hampir dingin di depannya. Malam itu terus berputar di kepalanya. Sosok wanita di tepi kali darah, suara di balik pintu, dan tawa yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia tahu bahwa jika ingin menemukan jawaban, ia harus mencari seseorang yang tahu lebih banyak tentang masa lalu kampung ini. Pikirannya langsung tertuju pada Pak Samin, tetua kampung yang malam sebelumnya memperingatkannya untuk berhati-hati. Jika ada yang tahu rahasia kampung darah, itu pasti dia. Tak ingin menunda lebih lama, Ardi segera bergegas menuju rumah Pak Samin di ujung kampung. Rumah itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Ketika Ardi mengetuk pintu, Pak Samin muncul dengan wajah letih, seolah-olah ia tahu Ardi akan datang. "Kau melihat mereka?" tanya Pak Samin tanpa basa-basi. Ardi mengangguk. "Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di kali darah?" Pak Samin menghela napas panjang, lalu mempersilakan Ardi masuk. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari di sudut ruangan. Kotak itu penuh dengan dokumen dan foto-foto hitam putih yang sudah menguning dimakan waktu. "Ini adalah cerita yang telah terkubur selama puluhan tahun," kata Pak Samin, matanya menerawang jauh. "Kampung ini dulu bernama Kampung Tegal Sari, sebelum tragedi besar itu terjadi. Semuanya berubah saat tentara Belanda melakukan pembantaian massal di sini. Mereka membunuh hampir semua penduduk kampung karena dianggap memberontak. Mayat-mayat itu dibuang ke sungai, ke tempat yang sekarang kau kenal sebagai Kali Darah." Ardi menahan napas. Matanya menatap lekat-lekat pada sebuah foto yang dipegang Pak Samin. Foto itu memperlihatkan beberapa sosok wanita berdiri di tepi sungai, mengenakan gaun putih dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka tampak sangat familiar, sosok yang dilihatnya tadi malam. Pak Samin menatap foto itu dengan wajah muram. Dia adalah Ratih, salah satu korban pembantaian. Ratih adalah pemimpin para wanita yang berusaha melindungi anak-anak dan orang tua dari tentara. Namun, mereka semua tertangkap, dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan, menunggu seseorang untuk menemukan kebenaran dan memberikan keadilan yang selama ini direnggut darinya. "Kembalikan hak kami," itu yang dia katakan, ujar Ardi, suaranya bergetar. Pak Samin terdiam sejenak, lalu berbisik, "Ada sebuah benda. Benda itu disembunyikan di suatu tempat di sekitar Kali Darah. Jika kau menemukannya, mungkin kau bisa menenangkan arwah mereka." Ardi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Di mana aku harus mencarinya?" Pak Samin menatapnya dengan tatapan dalam. "Aku tidak tahu pasti, tapi katanya, benda itu terkubur di tempat di mana tanah terasa lebih hangat dari sekitarnya. Kau harus merasakannya sendiri. Tapi ingat, semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin kuat mereka akan berusaha menghentikanmu." Sebelum Ardi pergi, Pak Samin menggenggam lengannya erat. "Jangan lakukan ini sendirian. Kutukan ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Ardi mengangguk pelan,
lalu berjalan keluar dari rumah Pak Samin dengan perasaan yang campur aduk antara rasa takut dan tekad. Di luar, awan hitam kembali bergulung di langit, seolah-olah menyambut perjalanan yang akan ia tempuh. Malam berikutnya, Ardi memutuskan untuk mencari benda misterius itu di tepi kali darah, tanpa tahu bahwa sesuatu atau seseorang sudah menunggunya di sana. Ardi berdiri di tepi kali darah dengan senter kecil di tangannya. Cahaya kuning redup itu menari di permukaan air merah yang mengalir pelan, seolah-olah sungai itu sedang menunggu kehadirannya. Ardi memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mulai melangkah menyusuri tepi kali. Kata-kata Pak Samin terus terngiang di kepalanya. Tempat itu terasa lebih hangat dari sekitarnya. Ia meraba tanah dengan telapak tangannya, mencoba merasakan perbedaan suhu. Setelah beberapa langkah, ia berhenti. Tepat di bawah kakinya, tanah terasa hangat. Ia menggali dengan tangannya, mencakar-cakar tanah basah yang berlumpur. Semakin dalam ia menggali, semakin hangat tanah itu terasa, hingga jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat oleh lapisan tanah liat. Ardi menarik napas, lalu membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kain hitam kusam yang membungkus sesuatu. Saat kain itu terbuka, ia menemukan sebuah benda aneh. Namun, sebelum ia sempat merenungi temuan itu lebih lama, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi, seperti dunia di sekelilingnya menahan napas. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, suara itu semakin mendekat, disertai suara napas berat yang terdengar seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Ardi menoleh ke belakang. Senter di tangannya gemetar. "Ardi, kembalikan itu, atau kau akan menyesal." Suara itu datang dari segala arah, mengelilinginya. Tiba-tiba, dari dalam air kali darah, sosok wanita yang sama dengan yang ia lihat malam sebelumnya muncul perlahan. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Ada banyak sosok lain yang menyusulnya. Wajah-wajah mereka pucat dan dipenuhi luka. Mata mereka kosong seperti boneka mati. "Ini bukan milikmu," bisik sosok wanita itu. Suaranya berubah menjadi nada mengancam. "Kembalikan kepada kami, atau kau akan bergabung dengan mereka." Ardi mundur selangkah. Jantungnya hampir melompat dari dadanya. Sosok-sosok itu bergerak mendekat. Tangan mereka terulur, seperti ingin menariknya ke dalam air. Ardi berlari. Ia memegang erat kotak kayu itu, melintasi semak-semak dan kembali ke rumahnya. Saat ia akhirnya tiba di depan pintu rumahnya, Ardi segera mengunci pintu, tubuhnya bersandar di baliknya. Ia menggenggam kotak kayu itu erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri, suara ketukan terdengar lagi dari pintu depan. Ketukan itu sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini disertai oleh suara tawa samar dari kejauhan. Lalu suara wanita itu kembali terdengar, lebih dingin dan penuh ancaman. "Kami akan kembali, Ardi. Kau tak akan bisa lari dari ini. Apa yang kau temukan adalah kunci, tapi setiap kunci membuka pintu, dan pintu itu sudah terbuka." Lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Bayangan di dinding menari liar, menciptakan siluet yang seolah-olah hidup. Ardi tahu, apapun yang sedang ia hadapi bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah peringatan terakhir. Dan kini, ia dihadapkan pada pilihan besar. Apakah ia akan mencari cara untuk menghentikan kutukan itu, atau menyerahkan kotak kayu itu kembali, dengan segala risikonya? Di luar, suara tangisan dan tawa samar kembali terdengar, bergema di sepanjang kali darah. Mereka belum selesai dengannya. Ardi duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sambil menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Lampu di dalam rumahnya masih berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Tangannya basah oleh keringat, sementara napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Di luar, suara ketukan itu terus terdengar. Namun kini, ketukan itu terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang sangat kuat ingin menerobos masuk. "Ardi, buka pintunya." Suara itu bukan lagi suara wanita yang sebelumnya, melainkan suara berat, parau,
dan bergema, seperti suara dari dasar jurang yang dalam. Ardi menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa takut yang menguasainya. "Aku tidak akan membuka pintunya," katanya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih punya kendali. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa seperti tidak menurut pada pikirannya. Kakinya mulai bergerak, perlahan mendekati pintu, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Tangannya terulur ke arah gagang pintu tanpa bisa dikendalikan. Matanya membelalak, berusaha menahan diri, namun percuma, jari-jarinya sudah menyentuh gagang pintu. "Jangan lakukan itu, Ardi." Suara Pasamin tiba-tiba terdengar dari dalam pikirannya, menggelegar seperti suara petir. Ardi tersentak, seolah-olah kesadarannya kembali. Ia menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Napasnya terengah-engah. Ketukan itu berhenti. Namun, sebelum Ardi bisa merasa lega, suara gemerisik terdengar dari atap rumahnya, seperti seseorang yang sedang merangkak di atasnya. Langkah-langkah berat itu bergerak perlahan, berputar-putar di atas, mencari celah untuk masuk. Ardi menatap ke atas. Jantungnya berdetak kencang. Plafon di ruang tamu mulai bergetar. Debu-debu halus jatuh dari sela-sela papan kayu. Tiba-tiba, plafon di sudut ruangan runtuh, meninggalkan lubang besar. Dari lubang itu, Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang tangan kurus dengan kulit pucat menjulur keluar, mencengkeram tepi plafon, disusul wajah seorang wanita dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. "Kau harus kembalikan," bisik wanita itu dengan suara yang mengerikan. Ardi berlari ke dapur, mengambil pisau besar dari laci, lalu kembali ke ruang tamu. Namun, sosok itu sudah lenyap. Lubang di plafon masih ada, tapi suasana kini menjadi sunyi. Tiba-tiba, suara Pasamin kembali terngiang di kepalanya. "Jika kau ingin selamat, bawa kotak itu ke tempat di mana segalanya bermula. Hanya di sana kutukan bisa diakhiri." Ardi tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus kembali ke Kalidarah, ke tempat ia menemukan kotak itu, dan mengembalikannya. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa membuang waktu, Ardi memasukkan kotak itu ke dalam tasnya, menyalakan senter, dan bergegas keluar rumah. Di kejauhan, Kalidarah berkilau redup di bawah cahaya bulan yang tersaput awan. Dan Ardi tahu bahwa arwah-arwah itu masih menunggunya di sana. Namun, ada satu hal yang belum ia sadari, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Malam di kampung darah terasa seperti neraka kecil di bumi. Awan hitam menutupi bulan, sementara angin berhembus dengan desisan lirih seperti bisikan arwah-arwah penasaran. Ardi berjalan cepat menuju Kalidarah. Langkahnya berat, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang mencekiknya. Di tangannya, tas berisi kotak kayu itu terasa semakin berat, seolah-olah kotak itu hidup. Setiap langkah mendekatkan dirinya pada kebenaran, tetapi juga pada bahaya yang semakin nyata. Ketika ia tiba di tepi Kalidarah, sungai itu kembali memerah seperti darah segar yang mengalir deras. Suara gemericik air bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya dari segala arah. "Ardi, kembalikan kepada kami." Ardi menyalakan senter dan melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Di tengah sungai, berdiri sosok wanita bergaun putih. Sosok yang sudah menghantuinya sejak malam pertama. Kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Ardi. Bibirnya membentuk senyum dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ardi mengangkat kotak kayu itu. "Aku datang untuk mengembalikannya." Sosok Ratih tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan dari dasar sungai, muncul sosok-sosok lain, puluhan bahkan ratusan, dengan tubuh pucat dan mata kosong seperti dirinya. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi Ardi, menutup semua jalur keluar. "Ini bukan hanya soal mengembalikan kotak itu," kata Ratih. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Kau harus tahu, darah kami menodai tempat ini karena dosa mereka. Jika kau ingin mengakhiri kutukan, kau harus melihat kebenaran yang sesungguhnya." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ardi bergetar. Ia terjatuh, dan seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh,
Ardi terseret ke dalam sebuah penglihatan yang tidak dapat ia hindari. Penglihatan masa lalu. Ardi berdiri di sebuah kampung yang terlihat seperti kampung darah, tetapi jauh di masa lalu. Di sekelilingnya, ia melihat penduduk kampung berlarian, menjerit ketakutan, sementara tentara Belanda dengan seragam lusuh menyeret mereka satu persatu. Ratih berdiri di depan sekelompok wanita dan anak-anak. Matanya penuh keberanian meski wajahnya dipenuhi ketakutan. "Jangan takut, kita harus bertahan," teriaknya. Namun, tentara itu tidak peduli. Mereka membantai tanpa ampun, mengubah tanah kampung itu menjadi merah oleh darah para korban. Ardi merasa mual melihat kejadian itu. Tangannya gemetar, air matanya menetes tanpa sadar. Inilah kebenaran yang disembunyikan selama ini. Kampung darah bukan hanya saksi bisu pembantaian. Ia adalah makam terbuka bagi ratusan jiwa yang dibantai dengan kejam. Penglihatan itu berakhir, dan Ardi kembali berdiri di tepi kali darah. Ratih menatapnya dengan mata yang kini dipenuhi kesedihan. "Ardi," kata Ratih lembut, "kami ingin kebenaran kami dikenang, bukan terkubur oleh waktu dan ketakutan. Kembalikan kota itu ke sungai, tetapi bawa cerita kami kepada dunia. Biarkan orang tahu apa yang terjadi di sini, agar arwah kami bisa beristirahat dengan tenang." Ardi mengangguk, hatinya terasa berat. Ia melangkah ke tepi sungai, memegang kotak kayu itu untuk terakhir kalinya. "Semoga kalian menemukan kedamaian," bisiknya. Ia melepaskan kotak itu ke dalam arus kali darah. Kotak itu tenggelam perlahan, dan saat itu juga, arus sungai berhenti, dan warna merah pekat mulai memudar. Sosok Ratih dan arwah-arwah lainnya menatap Ardi untuk terakhir kali. Perlahan, mereka memudar bersama kabut malam, meninggalkan keheningan yang damai. Ardi berdiri di tepi sungai. Ia tahu, kutukan itu telah berakhir. Tetapi beban sejarah akan selalu menjadi bagian dari kampung ini. Dengan langkah berat, Ardi meninggalkan kali darah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal pasti, kebenaran telah terungkap, dan masa lalu yang kelam akhirnya bisa beristirahat dalam damai. Keesokan paginya, kampung darah terasa berbeda. Langit tampak lebih cerah, dan aroma tanah yang biasanya anyir kini tergantikan oleh bau embun segar. Air di kali darah kembali jernih, mengalir tenang seperti sungai biasa. Tidak ada lagi warna merah, tidak ada lagi bisikan di malam hari. Seolah-olah semua kejadian aneh itu hanyalah mimpi buruk yang berlalu. Ardi berdiri di tepi sungai, menatap air yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan beban di dadanya perlahan-lahan menghilang. Semuanya telah berakhir, namun di balik rasa lega itu, terselip perasaan aneh. Sesuatu masih terasa belum selesai. Pak Samin tiba-tiba muncul di belakangnya, menepuk pundaknya perlahan. "Bagus, kau telah melakukannya. Ardi, kau berhasil." Suara Pak Samin terdengar tenang, tetapi matanya menyimpan rahasia yang tidak mudah ditebak. "Sudah selesai, kan, Pak?" tanya Ardi, mencoba memastikan. Pak Samin mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Sudah, untuk sekarang. Tapi, sejarah selalu punya cara untuk kembali." Ardi terdiam. Kata-kata Pak Samin terdengar seperti peringatan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Pak Samin sudah berjalan pergi, menghilang di antara pepohonan. Malamnya, Ardi duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa lega, tetapi tetap ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia mencoba mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, tepat di tengah malam, suara yang sudah lama tidak ia dengar kembali membangunkannya. Ardi membuka matanya perlahan. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari pintu kamar tidurnya. Ardi berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Tidak ada suara apapun selain napasnya yang memburu. "Siapa di sana?" tanya Ardi. Suaranya hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari balik jendela kamarnya. "Ardi, kami,"
belum selesai. Ardi tersentak mundur. Matanya membelalak. Dari celah jendela, ia melihat bayangan wanita bergaun putih yang berdiri di halaman rumahnya, menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Air kali darah yang sebelumnya jernih kini kembali memerah, mengalir deras seperti urat nadi yang baru terbuka. Mereka belum pergi. Kampung Darah menyimpan sejarah kelam yang tak mudah dilupakan. Sebuah jejak masa lalu yang berdenyut di setiap jengkal tanahnya. Meski Ardi telah berusaha mengungkap kebenaran, nyatanya tidak semua misteri ingin dibiarkan terbuka. Beberapa cerita memang harus tetap menjadi rahasia, tersimpan rapat di antara bisikan angin malam dan aliran sungai yang seolah membawa kenangan masa silam. Bagi sebagian orang, masa lalu hanyalah bayangan yang perlahan memudar. Namun, di tempat seperti Kampung Darah, masa lalu adalah sosok yang hidup, menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan menuntut haknya. Maka, jika suatu saat kau mengunjungi sebuah kampung yang terasa terlalu sunyi ketika malam tiba, dan air sungainya berubah merah ketika hujan turun, berhati-hatilah. Jangan pernah mengetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sebab, ada rahasia yang lebih baik tetap tersembunyi.